Hai Z-Friends, welcome to Z-Vlogs. Kali ini Z-Friends ikut yuk perjalanan saya. Saya akan ceramah di Akper, Akademi Keperawatan Pelni. Saya akan membahas mengenai kesehatan mental dan Gen Z. Banyak banget komplikasinya soalnya Z-Friends. Kenapa? Karena Gen Z adalah salah satu generasi yang dilahirkan dengan teknologi. Jadi kebiasaan-kebiasaan teknologi, segala sesuatu harus cepat, itu menimbulkan tekanan tersendiri dan bisa mempengaruhi kesehatan mental. Nah, kayak apa? Ikutin yuk. See you Z-Friends. Dasar dari kesehatan mental seorang manusia itu adalah ekspresi emosi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asyifa Bumasyahara dari SMA 1 Barunawati. Oke, teman dari SMA 1 Barunawati. Oke, silakan berikan pertanyaannya. Saya mau tanya nih, gimana caranya untuk menghadapi seseorang tuh yang selalu merasa dirinya tuh ngerasa sendiri gitu, padahal faktanya dia tuh dikelilingi sama orang-orang dan teman-teman yang peduli sama dia, tapi dia selalu merasa tuh dirinya kesepian dan sendirian. Gimana cara kita tuh ngasih validasi ke perasaannya gitu? Oke, merasa sendiri. Mbak Zoya mau ditampung dulu 2 pertanyaan? Atau langsung mau dijawab? Boleh jawab aja, nggak apa-apa, lupa. Oke, silakan Mbak Zoya. Makasih ya pertanyaannya. Ini pertanyaan cukup berat juga ya. Keren banget. Jadi ada 2 hal, alone dan lonely. Ya, orang-orang yang merasa lonely seperti yang tadi dideskripsikan sama Zahra, ya, itu adalah orang-orang yang di tempat keramaian sebagaimana juga dia akan tetap merasa sendiri karena dia feeling lonely. Tapi kalau kita mau be alone, ya, kesendirian itu tidak semata-mata berarti kita kesepian. Nah, kesepian bisa jadi kalau sampai dia merasa ya, saya merasa kesepian, ya. Kalau dia merasa kesepian ini susah. Mau orangnya ramai kayak apa dia terus akan merasa kesepian. Biasanya yang paling ampuh untuk membantu dia memvalidasi perasaannya kan bukan dari kamu tuh nggak kesepian kok, kita ada di sini gitu. Tanya dia, kenapa kamu bisa merasa kesepian padahal kami di sini ada sama-sama kamu? Apa yang sebenarnya sumber yang membuat kamu merasa sepi padahal banyak orang? Jadi pertama-tama nih, ini penting ya teman-teman, kita tidak selalu bisa mengerti kenapa orang merasakan apa yang dia rasakan, dan itu gak apa-apa. Ya, karena apa? Saya aja sebagai psikolog butuh setidaknya berjam-jam sesi untuk membantu orang mengatasi kesepian. Karena ada yang namanya yang ekstrimnya ya, itu ada kesepian yang sangat kronis. Biasanya itu dialami oleh mereka-mereka yang memiliki indikasi borderline personality disorder atau gangguan kepribadian yang ambang batas. Itu salah satu cirinya merasa kesepian sangat kronis sampai bulan-bulan lamanya. Itu lagi party, lagi apa, lagi suasana seceria ini, dia akan merasa kesepian. Jadi yang bisa kita lakukan adalah satu, oke, apakah apa yang kamu butuh dari saya? Ya, jadi ini kadang-kadang kita ngerti kok bisa merasa kesepian sih. Kan padahal kita lagi hangout sama-sama, kita lagi pergi sama-sama. Ini, kenapa kamu merasa kesepian? Padahal saya selalu ada buat kamu. Itu mengingatkan dia bahwa perasaan itu nggak apa-apa. Tapi dia masih tetap bilang, iya tapi gimana ya, aku juga tetap merasa kesepian. Oke, apa yang kamu butuh dari saya? Karena kayak sebagai teman nih, gue sebagai teman, lu tetap teman dulu, kita
mungkin kadang-kadang nih orang merasa kesepian karena apa berjalan di tempat dekatnya, sehingga dia nggak bisa percaya sama siapapun yang dekat sama dia, meskipun yang namanya baik. Orang-orang yang pernah dijalani gitu dalamnya, dia udah pernah di backstabbing lah gitu ya sama orang lain, udah pernah ditusuk dari belakang tanda kutip, itu biasanya cenderung merasa mau percaya sama orang, dan itu akan akutnya, parahnya membuat dia jadi sering merasa kesepian karena mau percaya sama orang. Kalau dia sudah siap, biasanya dia akan cerita tuh, iya aku merasa kesepian, aku nggak bisa percaya sama orang, itu terus oh ya saya kan pernah menyakiti kamu sampai kayak begini. Kalau kamu bisa memproses itu sampai boleh, kalau enggak kamu mau konseling enggak? Ya, sekarang banyak konseling gratis juga ya di sosial media, nah seperti itu. Jadi kalau ada yang benar-benar kesepian seperti kamu, silakan bertanya. Kenapa kamu merasa kesepian? Padahal aku ada di situ buat kamu, teman-teman selalu ada, kita selalu sama-sama. Iya tapi kalau kesepian, oh ya, aku bisa bantu. Sehingga membuat kamu merasa tidak kesepian lagi setidak-tidaknya. Nah dari situlah baru kita bekerja untuk proses. Terima kasih ya, pertanyaan. Oke, terima kasih banyak Kak Bu. Saya Febri Rahayu, izin bertanya Bu, bagaimana cara mengatasi kecemasan pada diri sendiri atau seseorang yang belum melakukan segala hal sesuatu atau memikirkan hal yang belum tentu terjadi? Terima kasih. Si paling overthinking ya. Kita semua pasti ngalamin itu ya. Nah ada salah satu cara yang cukup paling efektif, karena di waktu tadi saya ambil S2 ini, kebetulan saya nggak tahu kalau sudah berpakai di mana, tapi kalau ini itu semua terapi itu kita mesti jalanin. Jadi tadi saya bilang, ya ampun saya kayak obat jalan ini. Jadi semua terapi psikologis kan terapi duluan, terapi keluarga, terapi kecemasan. Nah salah satu yang berkesan dari terapi kecemasan yang saya alami dan akhirnya itu efektif untuk saya pakai kepada klien-klien saya, ini gini, kamu bikin jurnal, catat semua kecemasan kamu. Ini kelihatannya sepele, tapi benar-benar jangan catatnya secara mental. Catatnya itu ditulis, kalau bisa justru tulisan biasa. Kan kalau perlu di misalnya di tablet, kan juga bisa ya, dia kayak pakai tulisan gitu ya. Kalau bisa pakai tulisan, karena apa? Ini mempengaruhi sistem syaraf ya Bu ya, mempengaruhi sistem syaraf. Jadi tulis kecemasanmu. Waktu kamu tulis minimal 10 kecemasan terbesarmu itu apa? Waktu kamu tulis, biasanya kamu baca lagi 30% kecemasan kamu udah turun. Begitu kamu baca, oh lama gue ngapain aku kasih cemas sama ini udah berkurang. Dari 10, 3 udah lewat, 7-nya diapain? Kecemasan ini ada strik ya. Apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi kecemasan ini? Pada dasarnya kecemasan itu berasal dari mana? Dari hormon kortisol. Sejarahnya kita ini semua terlahir dengan hormon kortisol. Hormon kortisol itu adalah hormon stres. Bohong kalau kita tuh gak stres, makanya kita tuh susah untuk berpikir positif. Kita punya hormon kortisol, tapi si kortisol ini overprotective sama kita. Dia sangat-sangat menjaga kita sedemikian rupa. Ya, jadi kalau misalnya dia bilang, wah, jadi jangan pernah sini, dia pernah jahatin orang, jangan sampai kamu jahatin lagi. Jadi si kortisol itu suka overbearing, kita makanya itu overthinking. Yang kamu lakukan adalah apa? Waktu kamu mencatat kecemasanmu, kamu ngomong sama si kortisolmu, oh ini yang kamu takutin, oke, saya akan melakukan sesuatu terhadap kecemasan ini. Begitu pesan itu diterima sama si kortisol, kamu gak siaga satu lagi. Yang bikin kita overthinking karena kita sering menepis ketakutan kita. Saya pernah yoga, itu teman saya, ayo yoga yuk. Aduh, saya baru males deh. Saya suka ada diving, saya harus olahraga yang cepetan. Suruh yoga, oke, saya kira demi persahabatan. Yoga ada, relax, gitu kan ya, tenang, udah zen nih. Tahu-tahu guru yoga bilang gini, kita lepaskan semua pikiran negatif dan kejahatan yang ada di pikiran kamu.
ayo lepaskan jauh-jauh, tidak ada lagi negatif thinking. Yang saya lakukan, saya walk out. Teman saya sedikit kan, gue turun karena walk out. Kita nggak bisa melepaskan negativity tanpa kita embrace nya dulu, kita peluk dulu. Karena kecemasan kamu itu nyata, Feb. Saya khawatir kalau sampai saya nggak lulus ujian, saya khawatir kalau ditolak sama seorang ini, saya khawatir kalau jadi teman yang nggak asik, saya khawatir kalau jadi anak yang nggak berbakti. Real nggak? Real. Akuin dong. Oh, wajar saya khawatir manusiawi. Begitu kamu akui, profesornya tenang, nggak saya ada satu. Dengan cara kayak begitu, apalagi kamu tulis, nah itu membantu kamu untuk lebih tenang. Gitu, itu membantu kamu. Oke, kortisol, saya ready, saya punya kekhawatiran ini, saya embrace kekhawatiran saya perlu kekhawatiran saya, ya sehingga kekhawatiran itu tidak menjadi ketakutan saya dan tidak membuat saya overthinking. Itu ya Feb ya, dicoba ya di rumah dan teman-teman juga ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Amrin Agustino dari kelas 1A Akademi Perawatan PLN Jakarta. Di sini sebelumnya mohon maaf ya, Ibu Sri Atul membahas bahwa kesehatan mental itu dapat terbentuk ketika kita terlibat berbagai banyak organisasi, terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Nah, di sini di setiap organisasi itu pasti ada tekanannya, Bu. Pasti. Nah, seperti OSIS pasti ada tekanannya, untuk SMA, ada IKM pasti ada tekanannya. Nah, di sini bagaimana Bu menjaga kesehatan mental di bawah tekanan dari organisasi tersebut, Bu? Terima kasih, Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Takrin curhat nih ya, titipan kayaknya tekanan IKM. Oke, gak apa-apa. Ibu pegang kuncinya ya. Oke ya. Tepuk tangan untuk penyanyi Takrin. Silakan Mbak Zaya dijawab. Oke, makasih sama pertanyaannya. Jadi pertanyaan gini, gimana cara mengatasi tekanan? Terima dulu faktanya ya, bahwa kita sebagai manusia normal nggak mungkin hidup tanpa tekanan, ya. Itu dulu jadi proses. Jadi kalau kita berharap maksudnya aku pengen hidup tanpa tekanan, nggak mungkin. Tekanan yang ada sekarang, kamu bisa menganggapnya begini. Pasti begitu melihat tekanan, yang bereaksi pertama kali adalah kortisol, ya, si hormon stres. Waduh, Tamrin, ini dulu tekanannya OSIS, sekarang tekanannya seperti ini. Gimana sih ini organisasi ada seperti ini? Apa yang kamu lakukan? Kamu katakan pada kortisol kamu supaya dia tenang. Iya, ini tekanannya adalah di dulu OSIS, sekarang kampus begini. Sebenarnya ya kortisol, nanti kalau saya kerja, saya juga akan ada tekanan. Jadi sekarang yang saya melakukan adalah saya pelajari bagaimana saya bertahan dalam tekanan. Tekanannya apa? Kita tuliskan dulu, boleh ditulis, boleh dideskripsikan. Karena gini, sebuah masalah yang tidak pernah kita definisikan, tidak pernah kita selesaikan. Apa yang membuat kita tenang? Orangnya, sistemnya, atau apa? Kalau orangnya, kita masih bisa asertif. Asertif itu adalah standing for your right without hurting others. Bagaimana kita membela hak kita, ya, tanpa menyakiti orang lain. Yang menggunakan cara-cara yang asertif, misalnya I feel, saya merasa. Aduh, maaf ya Kak, maaf ya bro, sis, maaf ya guys, aku tuh gak nyaman dengan cara yang kayak gini. Kalau menurut saya, kalau caranya kakak kayak begini atau caranya kamu kayak gini, itu hanya membuat saya tertekan, tapi nggak membuat itu lebih efektif. Gimana ya caranya kita melakukan ini sama-sama? Ya, pendekatan personal. Kalau masalahnya personal, maksudnya 1-2 orang di dalam organisasi, ya kan? Tapi yang agak susah kalau masalahnya sistem, pasti membuat kamu frustrasi. Pertanyaannya, oke,
ngomong lagi masih kortisol. Kalau apa sih gunanya saya terus ada di sini, di organisasi ini? Sistemnya jelek, tapi apa sih gunanya? Oh, saya belajar bertahan dalam situasi yang tidak menyenangkan, ya. Sistemnya misalnya membuat saya berkembang nggak? Kesulitan ini membuat saya lebih baik nggak? Worth it nggak? Kalau itu semuanya dia nggak worth it, nggak bisa ini berkembang nggak ini, ya keluar dari sistem, gitu ya. Kalau misalnya aku nggak bisa, kalau misalnya saya nggak tahu kalau di aktor itu tuh ada haruskah ikut organisasi? Oh nggak harus, pilihan, bisa ada pilihan ya. Tapi kalau misalnya memang kesulitannya sekian, tapi ini bisa berkembang, itu kan nanti semua tekanan yang kamu alami akan kamu alami di tempat kerja dan di dalam relationship. Anggap aja ini latihan untuk menghadapi tekanan yang lebih besar. Jadi kita akan naik kelas dan naik kelas. Jadi sekali lagi definisikan dulu tekanannya dari personal atau dari sistem, supaya apa? Supaya nggak frustrasi. Kira-kira gitu. Semoga jawab ya, Ramli. Terima kasih. Terima kasih Mbak Zoya. Oke, Kamri tadi untuk jawaban. Baru selesai tadi dari Akademi Keperawatan Pelni. Seru banget, mahasiswa-mahasiswanya tuh bener-bener semangat-semangat gitu sih friends ya. Lagi nyanyi aja wuh gitu. Semangat banget nih aku dapetin sertifikatnya dari Akademi Keperawatan Pelni. Thank you banget ya undangannya. Oh tadi long story short, saya membahas tentang bagaimana mengelola emosi gitu ya, karena seperti juga dalam teori kesehatan mental, saya percaya sebenarnya tidak ada yang namanya emosi negatif atau emosi positif. Emosi adalah emosi yang harus kita proses, dan saya juga percaya pada hukum kekekalan energi ya. Jadi emosi itu sama adalah bagian dari energi kan gitu. Nah energi itu seperti kata hukum kekekalan energi itu nggak bisa dirubah bentuknya, nggak bisa bukan nggak bisa dirubah. Jadi yang namanya energi itu nggak bisa diadakan atau ditiadakan, hanya bisa dirubah bentuknya. Jadi ya caranya kita melakukan emotional rescue atau pertolongan pertama pada kondisi emosi yang sangat-sangat tense atau tegang, bukan ya negatif atau positif, tapi yang sangat-sangat tegang adalah dengan mentransformasi energi-energi tersebut menjadi membuat kita jadi lebih tenang gitu, lebih cool down. Boleh nggak sih marah? Boleh, karena semua perasaan sangat-sangatlah valid ya. All feeling are valid, but bad behavior is not. Jadi ketika kita memvalidasi perasaan kita harus memvalidasi perasaan kita sih friends. Karena kalau kita tidak memvalidasi perasaan kita, agak-agak susah nih gitu ya. Karena meskipun kita memvalidasi perasaan kita, jangan lupa bahwa perasaan bukanlah fakta ya. Jadi kita merasakan apa yang kita rasakan betul, tapi tidak semuanya perasaan itu bisa membuat kita mendefinisikan bahwa oh faktanya karena saya merasa sendiri berarti saya nggak punya teman. Nah, kamu boleh merasa sendiri gitu ya, dan your feeling are valid, tapi kepada kenyataannya apakah benar-benar kamu sama sekali nggak punya teman? Mungkin belum tentu gitu ya. Tadi juga saya membahas mengenai bagaimana caranya untuk bisa memproses perasaan gitu ya, dengan membuat jurnal, memberi label gitu ya, tidak menjadi toxic positivity apa-apa itu jangan, oh iya think positif aja. Wow, that's total BS. Kalau justru saya percaya bahwa orang itu ya ketika dia sedang memproses perasaannya, dia punya pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran negatif itu jangan dibuang jauh-jauh sih friends, justru harus di embrace, harus dipeluk. Ketika kita memeluk semua perasaan yang tidak nyaman itu, dengan saat itulah kita bisa berproses. Jadi kita bisa berpikir positif, jangan lompat ya. Ayo kita pikir positif aja. Loh kalau memang kita lagi sedih, masa kita nggak boleh nangis? Kalau kita khawatir, kita pasti punya alasan kan ketika kita khawatir terhadap sesuatu. Dan I think it's okay kan to be worried about something, ya nggak sih friends? Oke, itu tadi sekilas tentang Gen Z gitu ya, selalu penuh kecepatan, selalu maunya cepet-cepet ya, attention span-nya juga pendek, apa aja maunya
ayo harus buru-buru. Nah, kita harus bagi Gen Z yang mungkin nonton ini, Gen Z itu adalah mereka yang kira-kira lahir dari tahun 97-98 sampai tahun berapa tuh? 2012. Jadi mereka yang kira-kira usianya 12 tahun 11-12 tahun sampai usianya 26 tahun. Yaitu Anda adalah Gen Z. Jadi Anda terlahir dengan teknologi yang sangat-sangat canggih gitu ya. Dan dalam berproses ingatlah be mindful. Be mindful itu dimana badan Anda ada, hati dan pikiran Anda harus ada di tempat yang sama. Oke Z-Friends, semoga ini berguna buat Z-Friends juga, sebagaimana berguna buat teman-teman dari keperawatan. See you di Z-Vlogs lainnya. Bye Z-Friends.